Halo, hai, apa kabar semuanya? Baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi di readingan ini dengan tema yang membuatmu tersenyum sebentar lagi. Selamat datang pula bagi yang baru bergabung pada channel ini. Bacaan bersifat timeless ya, bahwa kapan saja kamu melihatnya, maka bacaan ini tetap berlaku. General reading ya. Energi banyak orang, jadi bisa resonate atau juga bisa tidak resonate. Kita langsung ya baca tebaran kartu tarot ini yang membuatmu tersenyum sebentar lagi. Ada kartu The Hangman. Kamu sebentar lagi bisa mengubah sudut pandang untuk memecahkan masalah. Ini merupakan jeda atau waktumu menunggu bahwa waktu yang tepat untuk beristirahat, merenung, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Satu pengorbanan yang kamu bisa lakukan dengan melepaskan sesuatu yang berharga saat ini untuk keuntungan jangka panjang. Belajar untuk surrender, pasrah, dan kamu mampu melakukannya. Melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasil dan menerima keadaan. Dalam aspek cinta atau hubungan, perlu jeda atau waktu menunggu. Hubungan mungkin membutuhkan waktu untuk merenung atau situasi tidak bisa dipaksakan maju. Ini membutuhkan pengorbanan diri, yaitu kesediaan untuk mengalah demi kebaikan bersama. Dan dalam hal karir, juga keuangan, ini merupakan proyek yang tertunda. Waktu yang tepat buat kamu untuk merencanakan ulang dan melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Four of Cups. Ini secara umum kamu melakukan kontemplasi, penarikan diri dari lingkungan sosialmu. Ada sih memang merasa tidak puas dalam kehidupan ini, padahal ada kesempatan baru yang menunggu loh. Dalam hal cinta dan hubungan pada saat ini memang mengalami titik jenuh, ya. Ada perasaan bosan. Bisa juga berarti pada saat ini kamu sedang merenung sendiri, menutup hati, atau terlalu fokus pada kekurangan pasanganmu bagi yang punya pasangan. Dan dalam hal karir juga keuangan, fokusnya pada kelemahan situasi keuangan. Sebagian dari kamu merasa iri dengan keberhasilan orang lain atau mengabaikan peluang emas karena kurang motivasi. Nah, sebentar lagi kamu akan merasa senang bahwa kamu tidak akan membiarkan rasa takut atau kekecewaan yang membuatmu buta terhadap peluang yang ada. Kamu bisa lebih terbuka, bersyukur, dan tidak menutup diri dari tawaran emosional maupun kesempatan yang baru. Nine of Cups. Nah, akhirnya terjadi kepuasan emosional, yaitu kebahagiaan dan tercapainya semua impian. Pertanda positif sekali bahwa segala kerja keras kamu selama ini akan membuahkan hasil, membawa rasa aman, kesenangan, dan kebanggaan diri kamu. Jadi keinginan terkabul, kepuasan emosionalmu melimpah sekali. Ada kelimpahan, kegembiraan, dan kenyamanan. Ini momen untuk kamu bisa menikmati hasil usaha kamu dan merayakan pencapaianmu. Dalam hal cinta dan hubungan juga menandakan kamu akan semakin bahagia dan harmonis dalam hubungan. Harapan dalam hubungan cinta kemungkinan besar akan sangat terwujud. Sedangkan dalam hal karir dan keuangan juga menunjukkan kesuksesan, keamanan finansial, dan pengakuan atas segala kerja kerasmu, pencapaianmu, proyek atau tujuan kamu kemungkinan besar akan berhasil dan memberikan hasil yang memuaskan. Jadi ini saatnya menunjukkan buat kamu untuk bersyukur dan menikmati berkat dalam hidup kamu. Two of Pentacles. Pada akhirnya, keseimbangan, fleksibilitas, dan adaptasi dalam mengelola berbagai prioritas hidup seperti halnya kamu punya
pekerjaan, keuanganmu, atau waktumu. Ya, dan juga sebagai lambang bahwa waktu perlunya kamu harus bisa menyeimbangkan dua hal yang berbeda secara bersamaan, mengingat untuk tetap santai. Namun tidak terlalu serius ya maksudnya ini, dan tetap fleksibel menghadapi perubahan. Pada akhirnya, kamu bisa menyeimbangkan dan menyeimbangkan banyak tanggung jawabmu. Ini pertanda baik untuk manajemen waktu dan sumber daya, serta dalam hal adaptasi, kamu lebih mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah, pasang surut kehidupan, lebih fleksibel itu ya, dan tidak kaku. Bahkan kamu lebih bisa bercanda, humoris ya, kamu sangat humoris nantinya, dan santai dalam menghadapi beban hidup. Mengerti prioritas mana, jadi bisa meninjau ulang hal-hal yang paling penting agar fokus tidak terpecah. Begitu pula dalam hal percintaan dan hubungan, kamu lebih fleksibel dan santai, seimbang antara komitmen dan kebebasan. Pasangan bisa saling berkompromi tentang keuangan dan karir. Kamu lebih mengerti bahwa perlunya mengatur keuangan dengan secara hati-hati. Jadi menandakan arus kas yang dinamis dan kemampuan menangani pasang surut pendapatan. Kemudian kali ini kita baca tebaran kartu Oracle Walk Your Light, Oracle Card, mengenai saran spiritualisme. Ada kartu akasa yang artinya your guidance is divinity. Menandakan bahwa ada pesan buat kamu, dan ini bukanlah sebuah kebetulan. Alam semesta, pemandu spiritual atau diri tertinggimu memberikan arahan yang definitif. Berhentilah untuk meragu. Jadi kamu diminta untuk tidak meragukan diri sendiri atau mencari validasi berlebihan dari orang lain. Jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam diri kamu sendiri. Dan kamu juga disarankan untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan intuisimu. Ya, mendorongmu untuk mengambil tindakan berdasarkan dorongan hati yang kuat tersebut. Meskipun logikanya belum sepenuhnya masuk akal saat ini. Jadi ini adalah lampu hijau untuk mempercayai firasat kamu karena arah yang kamu tuju sudah benar dan terpandu. Kemudian, answer the call. What is your soul calling you to do? Sebenarnya ini menegaskan bahwa jauh di lubuk hatimu sudah tahu apa yang jiwa kamu rindukan. Seringkali ini berupa hasrat yang terus-menerus muncul, mimpi yang terus terbayang, atau ide kreatif yang enggan pergi. Dan tanda-tandanya adalah sesuatu yang membuat kamu merasa hidup, yang membuat waktu terasa berhenti saat melakukannya, dan yang memberi manfaat bagi orang lain juga. Jadi pesan buat kamu pada saat ini, don't overthink it. Jangan terlalu berpikir, seringkali kita menunggu rencana yang sempurna. Intuisi bekerja berbeda, ia memandu satu langkah demi satu langkah, bukan keseluruhan rencana sekaligus. Don't wait for permission, jangan menunggu izin ya, jangan menunggu izin. Panggilan jiwa adalah urusan antara kamu dan jiwa kamu. Kamu tidak perlu persetujuan orang lain untuk memulainya. Katakan ya. Ini sebuah lampu hijau dari alam semesta untuk mengambil langkah pertama, walau sekecil apapun itu. Percaya pada proses, buka ruang, make space, kurangi kesibukan yang tidak perlu yang memenuhi hidup kamu, dan ganti penuhi hidup kamu dengan hal yang sesuai dengan jiwa kamu. Kartu selanjutnya, share your voice. Come out of the cave persecution. Diminta untuk expression. Disarankan untuk mengekspresikan diri kamu tanpa menahan diri. Jangan
Diem aja di dalam gua, keluar dan berbicara kepada mereka yang bisa mendengar. Percayalah bahwa orang yang tepat akan menghargai kebenaran apa yang kamu katakan. Jangan lupa pesan tadi mengenai pemberdayaan untuk melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain. Jadi rayakan keunikan jiwa kamu. Kemudian yang terakhir, ada kartu transformation. Things are changing at a cellular level, yang merupakan deep healing. Ini mengenai hal-hal sedang berubah pada tingkat selular, penyembuhan yang mendalam. Pesan yang sangat kuat tentang perubahan fundamental yang sedang terjadi dalam hidup kamu. Perubahan di tingkat seluler yang juga perubahan fundamental itu bukan sekedar perubahan kosmetik atau situasi luar. Ini berarti perubahan mendasar pada energi, pola pikir, kesehatan fisik, dan struktur diri kamu. Jadi kehidupanmu ini lagi di retreading, dianyam ulang. Kehidupan kamu sedang diatur ulang, sel demi sel. Baik itu trauma, pola lama, dan ketakutan yang mengakar, mulai dilepaskan agar energi baru bisa masuk. Jadi kamu sedang didukung oleh alam semesta untuk melepaskan beban berat yang selama ini dibawa. Membawa kamu ke versi diri yang lebih asli, lebih orisinal, lebih sehat, dan lebih positif. Baik, sekarang kita lihat huruf ya, barangkali ada yang cocok. Kita lihat dari huruf dahulu, bisa huruf inisial dari nama kamu atau nama dari orang yang kamu fokuskan, bisa juga nama masa kecil atau nama panggilan. Ada huruf O, Oxford. Kemudian D, Delta. M, Mama. U, Uniform. Y, Yankee. X, Zulu. H, Hotel. Dan yang terakhir, P, Papa. Kemudian kita lihat juga angka-angka ya, barangkali ada angka yang merupakan angka tanggal lahirmu, angka tahun kelahiran, atau jumlah dari angka lahir ditambah dengan angka bulan dan tahunnya. Bisa juga angka dari nomor rumahmu atau rumahnya, bisa angka nomor kendaraan, dan bisa juga angka tanggal kalian jadian, atau bisa juga angka favorit kalian. Ada angka 4, 89, 34, 56, 33, 83, 86, dan yang terakhir angka 54. Baik, kemudian kita lihat tentang zodiak. Barangkali ada zodiakmu atau ada zodiak dia yang sedang kamu fokuskan. Yang pertama ada zodiak Aries. Kemudian Cancer. Juga ada Scorpio. Ada juga Pisces. Halo Pisces lagi. Aquarius. Sagittarius.
Dan yang terakhir, halo Capricorn. Baik, sekian dulu bacaan general kali ini dengan tema yang membuatmu tersenyum sebentar lagi. Ambil positifnya saja ya, dan selebihnya fun reading. Anggap sebagai pengetahuan dan hiburan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu di readingan selanjutnya. Bye-bye. I love you.